saat langit senja menyentuh lautan luas, berdirilah sebuah kerajaan yang namanya menggema hingga ke pelosok Asia Tenggara. Bukan sekadar istana dan pelabuhan, Gua Talo adalah lambang keberanian, kejayaan maritim, dan kebesaran Islam. Ia bukan hanya kerajaan, ia adalah tembok terakhir yang berdiri kokoh menghadang laju kolonialisme Barat. Inilah kisah tentang Kesultanan Gua Talo, sebuah sejarah yang tak hanya layak dikenang, tetapi perlu kita pelajari, pahami, dan warisi semangatnya. Letak geografis Kesultanan. Kesultanan Gua Talo terletak di wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di sekitar pesisir barat daya Pulau Sulawesi. Daerah ini dikenal sebagai Makassar saat ini. Lokasinya yang strategis di jalur perdagangan Nusantara membuatnya menjadi pusat ekonomi dan pelayaran penting di kawasan timur Indonesia. Selanjutnya ada peta lokasi Kerajaan Gua Talo. Saat ini bekas lokasi Kerajaan Gua Talo yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Sombaupo, atau pada saat ini ada di lokasi daerah Makassar. Selanjutnya ada sumber sejarah keberadaan Kesultanan Gua Talo. Sumber sejarah Kesultanan Gua Talo berasal dari Lontara, yaitu naskah kuno Bugis Makassar, catatan-catatan Belanda dari VOC, serta kronik-kronik Islam yang mencatat penyebaran Islam di wilayah Indonesia Timur. Salah satu lontara penting adalah Lontara Bilang, yang mencatat silsilah dan peristiwa penting kerajaan. Berikut nama-nama sultan yang pernah memerintah. Adapun sultan ternama yakni Karaeng Teni Palangga dari abad ke-16, pemimpin ekspansi awal. Selanjutnya ada Sultan Alauddin dari 1593 sampai 1639. Beliau adalah sultan pertama yang memeluk Islam. Terakhir ada Sultan Hasanuddin dari 1653 hingga 1669. Beliau dikenal sebagai ayam jantan dari timur, tokoh yang gigih melawan VOC Belanda. Teman-teman, mari kita lihat bagaimana kehidupan masyarakat Gua Talo. Dari sisi sosial, mereka punya struktur yang rapi. Ada bangsawan, pedagang, ulama, dan rakyat biasa. Mirip seperti masyarakat modern yang punya peran masing-masing. Bangsawan disebut Karaeng atau Arung. Biasanya adalah pemimpin dan keturunan raja. Mereka dihormati dan punya pengaruh besar dalam keputusan kerajaan. Pedagang berperan penting karena Gua Talo adalah pusat dagang yang ramai. Para ulama menyebarkan agama Islam dan membimbing masyarakat. Sementara rakyat biasa bekerja sebagai petani, nelayan, atau pengrajin. Secara ekonomi, Makassar waktu itu jadi seperti Bandungnya perdagangan. Tempat ramai untuk jual beli rempah-rempah, hasil laut, dan juga kapas. Pedagang dari berbagai daerah dan negara datang ke pelabuhan Makassar, seperti dari Arab, India, Cina, hingga Eropa. Ini bikin Gua Talo sangat maju dan jadi rebutan bangsa asing seperti Belanda. Secara politik, mereka menganut sistem kerajaan. Tapi kerajaannya bukan sembarangan, terorganisir banget, punya sistem pemerintahan yang kuat. Kerajaan Goa dan Talo sempat bersatu lewat perjanjian yang disebut Ruwatang. Setelah masuknya Islam di abad ke-17, raja pun memakai gelar sultan dan sistem pemerintahannya makin dipengaruhi nilai-nilai Islam. Dari sisi budaya, mereka punya warisan keren. Ada silat sebagai seni bela diri dan latihan disiplin, lalu ada sastra Lontara sebagai lukisan khas mereka yang digunakan untuk catatan sejarah, hukum adat, dan cerita rakyat. Rumah adat panggung Bugis Makassar juga unik banget, dibuat dari kayu, tinggi dari tanah, dan penuh makna simbolis tentang kehidupan masyarakatnya.
Kesultanan Guatalo mencapai kejayaannya pada abad ke-16 hingga 17 berkat letaknya yang strategis sebagai pusat perdagangan di Makassar. Penyatuan dua kerajaan Goa dan Talo memperkuat kekuasaan politik dan militer di bawah kepemimpinan tokoh seperti Sultan Alauddin dan Sultan Hasanuddin. Kerajaan ini berkembang pesat, baik dalam ekonomi maupun penyebaran agama Islam. Goa Talo juga memiliki angkatan laut yang kuat, sehingga mampu memperluas wilayah dan mempertahankan kestabilan. Kombinasi kekuatan ekonomi, militer, serta kepemimpinan yang bijak menjadikan Kesultanan Goa Talo sebagai salah satu kerajaan besar di Indonesia Timur pada masanya. Sebesar apapun sebuah kerajaan berdiri, sejarah selalu mencatat bahwa kejayaan tak akan pernah abadi. Kesultanan Goa Talo pun pada akhirnya menghadapi ujian terbesarnya, bukan dari dalam, tapi dari kekuatan asing yang ingin menguasai jalur rempah Nusantara. Mengalami keruntuhan karena berbagai faktor, diantaranya konflik dengan VOC Belanda. Ketegangan mulai muncul saat VOC memaksakan monopoli perdagangan rempah dan melarang pelayaran bebas di kawasan timur Indonesia. Sultan Hasanuddin dengan tegas menolak, mempertahankan hak maritim dan kebebasan berdagang. Lalu, Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669. Ketegangan memuncak menjadi perang terbuka. VOC bekerja sama dengan Kerajaan Bone, yaitu musuh lama Goa Talo. Perang berlangsung sangat sengit, namun akhirnya Goa Talo mengalami kekalahan. Terakhir, Perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Goa Talo dipaksa menandatangani perjanjian yang sangat merugikan, menyerahkan banyak wilayah dan tunduk di bawah kendali VOC. Inilah akhir dari kedaulatan Goa Talo sebagai kerajaan merdeka. Kekalahan ini memang mengakhiri kekuasaan politik Goa Talo, tapi tidak memadamkan semangat perlawanan dan warisan kebesaran yang telah ditanamkan oleh para sultannya. Dan sejarah akan selalu mengingat mereka pernah berdiri gagah melawan ketidakadilan hingga titik darah penghabisan.